ketiga, inilah video podcast kami. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu Ngobrol Santai. Tempat kita ngobrol santai tentang materi kuliah. Jadi hari ini kita akan membahas dua bab sekaligus. Yang pertama itu bab 5 tentang tinjauan literatur dan etika penelitian, serta bab 6 tentang desain penelitian. Bersama saya, Valen Vejelita, dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu halo, saya Wia Agusti. halo, saya Deni Aprianti. Halo, dan saya Layada. Oke, jadi gimana guys kabarnya hari ini? Hai Valen, baik banget nih, semangat banget buat ngobrolin Metapen hari ini. Materi kali ini kayaknya seru banget sih, walaupun agak berat sedikit sih menurutku. Halo Valen, alhamdulillah kabarku baik. Siap merangkum yang berat jadi ringan. Kan emang tugas aku penyederhanaan konsep. Pagi semuanya, semoga obrolan kita bermanfaat. Belajar Metapen memang agak susah, tapi kalau dipelajarin bareng-bareng bakal lebih mudah. Oke, dan langsung aja ya kita masuk ke bab 5. Jadi bab 5 tuh ngebahas tentang gimana cara kita melakukan tinjauan literatur yang baik dan mempertimbangkan masalah etika dalam penelitian. Kedengarannya berat ya? Banget sih menurutku, apalagi kan baru pertama kali nih dengar istilah tentang tinjauan literatur, kayak lagi mau bikin novel aja gitu. Pas pertama kali dengar judulnya, aku sempat mikir nih, palingan kita cuma disuruh baca-baca buku, terus nulis ringkasan. Ternyata lebih dari itu ya. Bener banget. Bener juga, tapi sebenarnya tinjauan literatur itu sangat penting loh. Kayak ibaratkan di dalam penelitian, sebelum kita memulai penelitian itu kita harus lebih tahu dulu apa sih yang udah diteliti dan apa sih yang belum diteliti. Kayak kita tuh ingin buat resep makanan yang baru, jadi kita tuh harus lebih tahu dulu apa sih resep yang udah ada atau yang belum ada. Jadi kita tuh buat resepnya itu jangan seperti hal yang sama ya atau berulang kayak gitu. Harus ada hal yang berbeda di dalam resep itu. Betul, kayak kata pepatah, jangan buang waktu untuk menumbuhkan kembali roda. Kita bisa belajar dari penelitian sebelumnya, biar penelitian kita menjadi lebih fokus dan relevan. Gak cuma itu, dengan tinjauan literatur kita juga bisa menemukan celah penelitian yang belum diisi oleh peneliti lain. Itu bisa jadi kontribusi di dunia keilmuan. Nah, benar tuh kata Maya. Jadi di bab ini juga tuh disebutin tujuan dari tinjauan literatur. Ada 4 poin pentingnya. Ada yang mau bantu jelasin nggak nih? Boleh aku jelasin. Yang pertama itu buat nunjukin kalau kita ini familiar sama bidang yang mau kita teliti, biar kredibilitas kita naik. Soalnya kalau kita nggak tahu apa-apa tentang bidang yang kita teliti itu, nanti pasti tanya pembimbing atau penguji kita bisa blank gitu kan. Yang kedua, buat lihat jalur penelitian sebelumnya dan gimana penelitian kita nyambung sama penelitian lain. Ibaratkan kita masuk ke suatu komunitas penelitian, mau nggak mau kita harus tahu siapa yang udah main di sana dan bagaimana kontribusi mereka. Oke, lanjut ya. Jadi yang ketiga itu nyatuin yang dan merangkum semua yang udah diketahui dalam bidang itu. Kayak jadi kita tuh lihat area mana sih yang udah disetujui dan ataupun area mana sih yang belum disetujui. Jadi kayak intinya tuh kita tuh bikin peta penelitian kayak gitu, yang nunjukin di sini udah diteliti dan di sini belum diteliti. Nah kita tuh bisa di sana yang meneliti yang belum. Jadi tinjauan literatur tuh kayak di PS yang penelitian itu loh. Terakhir, buat belajar dari orang lain dan dapatin ide-ide baru. Tinjauan literatur bisa bantu kita menemukan jalan buntu dan nyaranin hipotesis yang bisa kita replikasi. Aku sendiri awalnya bingung saat ngerjain tugas Metapen. Bingung mau teliti apa, tapi setelah baca-baca jurnal, malah nemu topik yang menarik dan masih jarang dibahas. Makanya penting banget melakukan tinjauan literatur sebelum menentukan arah penelitian. Keren, lengkap banget. Jadi intinya tinjauan literatur itu tuh kayak peta buat kita sebelum memulai perjalanan penelitian, biar kita tuh nggak nyasar dan tahu arah yang tepat. Ibarat mau traveling ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Jadi kan kita pasti bakal googling dulu, terus juga kita baca review orang yang udah pernah ke sana. Nah, tinjauan literatur itu fungsinya mirip kayak gitu. Nah, terus gimana sih
cara melakukan tinjauan literatur yang sistematis. Soalnya kan sumbernya banyak banget nih, dari jurnal, buku, artikel, laporan. Bisa pusing sendiri kalau misalnya kita nggak punya metode yang tepat. Kadang-kadang aku suka kebablasan, baca sampai lupa apa tujuan awalnya. Iya benar banget sih, kayak kita tuh bisa kewalahan sendiri dengan pusing kalau kita nggak ada strategi. Jadi di bab ini disebutkan ada 6 jenis tinjauan literatur. Yang pertama yaitu tinjauan konteks, yang kedua yaitu historis, yang ketiga yaitu integratif, yang keempat yaitu metodologis, dan yang kelima yaitu belajar mandiri, dan yang terakhir itu sampai teoritis. Nah, dimana Kak masing-masing punya tujuan dan cara yang berbeda. Misalnya kalau kita melakukan tinjauan konteks, maka fokus ke kondisi atau setting yang relevan dengan penelitian kita. Kalau tinjauan historis lebih ke perkembangan ide atau konsep dari waktu ke waktu. Yang paling penting sih kita harus pilih topik atau pertanyaan penelitian yang jelas dulu. Terus tentuin berapa banyak waktu dan tenaga yang kita alokasikan. Baru deh pilih jenis tinjauan literatur yang paling cocok dengan situasi kita. Jangan lupa juga kalau sumber literaturnya itu ada hierarkinya. Dari yang paling valid kayak jurnal review sampai yang perlu hati-hati kayak blog pribadi atau Wikipedia. Kita harus bedain sumber mana yang kredibel dan mana yang enggak. Oke, sekarang kita pindah ke topik selanjutnya, yaitu etika dalam penelitian. Ini juga nggak kalah penting nih. Soalnya penelitian yang bagus itu bukan cuma yang metodologinya yang kuat, tapi juga yang etis dan nggak merugikan siapapun. Iya, bener banget sih. Etika tuh kayak kompas moral penelitian. Kita harus memastikan bahwa peneliti itu kita nggak merugikan siapapun, baik itu subjek penelitian, masyarakat, maupun diri kita sendiri. Dulu aku pernah dengar nih kasus dari penelitian psikologi yang kontroversial, yaitu eksperimen kejar Stanford sama eksperimen Milgram. Nah, dua-duanya tuh udah masuk nih ke textbox sebagai contoh penelitian yang hasilnya sih bermanfaat, tapi cara mendapatkannya tuh udah etis loh, karena bikin trauma ke subjek penelitiannya. Nah, di bab ini juga ada contoh kasus tentang seorang peneliti yang meneliti tentang geng pengedar narkoba. Jadi dia baru sadar setelah 4 tahun melakukan penelitian kalau dia bisa kena masalah hukum kalau terus melakukan penelitian itu. Bayangkan deh, 4 tahun loh, kayak makanya pemahaman tentang etika dan hukum itu harus dari awal banget. Jangan sampai kita udah terlanjur jauh terus baru sadar ada masalah. Sekarang ya, makanya sebelum memulai penelitian kita harus benar-benar memahami isu hukum dan etika terkait penelitian kita. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ini juga berlaku untuk penelitian sederhana seperti skripsi dan tesis. Misalnya kita harus dapat informan konteks dan responden, jamin kerahasiaan dan data mereka, dan pastikan kita nggak melakukan manipulasi data buat mendukung hipotesis kita. Benar banget. Kita juga tuh harus menjaga privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Jangan sampai data pribadi mereka tuh bocor dan disalahgunakan. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan data pribadi ya. Kita bisa kena sanksi hukum kalau nggak hati-hati. Makanya penting banget untuk memikirkan etika penelitian dari awal, bukan sebagai tambahan atau formalitas belaka. Selain itu juga, kita juga harus jujur dan transparan dalam melaporkan hasil penelitian nih. Jangan sampai ada manipulasi data ataupun plagiarisme. Integritas akademik itu penting banget loh. Lebih baik kita dapat hasilnya yang biasa aja tapi jujur nih daripada yang wow tapi manipulatif. Karena tujuan penelitian itu kan untuk menemukan kebenaran, bukan untuk membuktikan bahwa kita ini selalu benar gitu. Bener, intinya tuh kayak etika dalam penelitian adalah tentang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita sebagai peneliti untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan nggak merugikan siapapun. Jadi ini juga soal kejujuran dan integritas kita sebagai akademisi. Kalau kita nggak punya integritas, ya nggak ada bedanya dengan penyebar hoax dong. Setuju, penelitian yang baik itu bukan cuma hasilnya yang bagus, tapi dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Ada quote yang aku suka nih, the end does justify the means. Hasil yang baik nggak bisa membenarkan cara yang salah, apalagi dalam dunia akademik. Proses itu sama pentingnya dengan hasil.
Mantap, terima kasih atas penjelasannya. Ini sangat penting untuk diingat oleh kita semua sebagai calon peneliti. Ingat ya teman-teman, etika penelitian bukan cuma formalitas buat lewati review board, tapi beneran jadi pedoman kita dalam melakukan penelitian. Oke, sekarang kita beralih ke bab 6. Bab 6 ini tuh ngebahas tentang gimana caranya kita merancang penelitian yang oke, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Terus ada juga strategi yang namanya triangulasi. Nah, ini nih yang seru. Triangulasi kayak pelajaran kita matematika waktu SMP gak sih? Dari situ-situ gitu. Aku bayangin kayak segitiga gitu loh. Apa hubungannya sama penelitian ini? Jadi penasaran nih. Ada benernya juga sih, tapi triangulasi di penelitian ini adalah maksudnya kita menggunakan berbagai perspektif atau metode untuk melihat suatu fenomena biar hasilnya lebih akurat dan komprehensif. Jadi misalnya kita lagi meneliti tentang bully di sekolah, jadi kita bisa mewawancarai siswa, guru, dan orang tua yang dapat gambaran yang lebih lengkap. Enggak cuma dari satu sudut pandang saja ya. Iya, kayak mengejar dari dari beberapa titik biar lebih tepat. Nah, di penelitian ini kita bisa memakai beberapa jenis simulasi. Simulasi itu sebenarnya untuk meningkatkan validitas hasil penelitian kita. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita cuma lihat dari satu sudut bisa jadi ada blind spot yang kita nggak sadari, makanya perlu simulasi. Ya bener banget. Di bab ini tuh disebutin ada triangulasi ukuran, pengamat, teori, dan metode. Bisa dijelasin satu-satu nggak nih? Biar teman-teman yang dengar bisa dapat gambaran yang lebih konkret tentang masing-masing jenis triangulasi. Oke deh, aku jelasin dulu yang pertama ya, mulai dari triangulasi ukuran ya. Jadi kita tuh mengukur suatu fenomena yang sama dengan beberapa cara. Contohnya kalau kita mau tahu kesehatan seseorang, kita bisa kasih kuesioner, wawancara, minta pendapat orang terdekat, sampai periksa rekam medis. Dengan begitu kita bisa dapat gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan orang tersebut. Gak cuma mengandalkan satu sumber saja. Nah, mungkin bisa apa sih yang kayak kurang lengkap mungkin ya datanya seperti itu. Nah, oke, lanjut kita ke triangulasi pengamat, di mana kita melihat beberapa pengamat dan dengan latar belakang yang berbeda untuk mengetahui suatu kejadian, biar nggak bias dan dapat sudut pandang yang lebih luas. Misalnya, kalau kita melihat tentang efektivitas metode mengajar, kita bisa minta guru senior, superior pendidikan, dan ahli kurikulum untuk mengamati dan menilai. Jadi hasilnya nggak subjektif dari satu orang saja. Lanjut, triangulasi teori yang berarti kita pakai perspektif teoritis untuk menganalisis data. Misalnya, kita meneliti tentang hubungan kerja di bank. Kita bisa pakai teori konflik dan juga teori pilihan rasional. Dengan begitu, kita nggak terjebak dalam satu kerangka pemikiran saja. Nah, tapi bisa lihat fenomena dari berbagai sudut pandang teoritis. Ini juga membantu kita untuk dapat insight yang lebih dalam dan nggak terbatas pada satu pendekatan teori saja. Terakhir ada triangulasi metode. Ini berarti kita menggabungkan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Misalnya kita bisa pakai data statistik dan wawancara mendalam. Kayak penelitian tentang kepuasan pelanggan gitu. Kita bisa nyebarin survei atau kuantitatif dan juga wawancara beberapa pelanggan secara mendalam atau kualitatif. Jadi kita punya data yang luas sekaligus mendalam. Ini yang sering disebut mixed method research. Oke, jadi teman-teman dengan triangulasi kita bisa dapat gambaran yang lebih lengkap mendalam tentang suatu fenomena ya. Gak cuma dilihat dari satu sisi aja, apalagi kalau fenomenanya kompleks kayak perilaku sosial atau budaya organisasi. Pasti perlu dianalisis nih dari berbagai sudut pandang. Triangulasi ini kayak nambahin dimensi kepenelitian gitu ya. Dari yang tadinya 2 dimensi, jadi 3 dimensi atau bahkan 4 dimensi loh. Betul banget loh, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yuk! Soalnya ini nih sering bikin kita bingung, benar gak sih? Benar. Waktu kita kuliah metodologi, aku inget banget cuma kualitatif itu yang pakai wawancara, kuantitatif yang pakai angka. Jadi padahal sebenarnya lebih dari itu gak sih? Iya benar sih. Perbedaannya.
Oke, yang paling mendasar sih bedanya dari jenis datanya. Kalau kualitatif, datanya berupa kata-kata, kalimat, foto, dan simbol. Kalau kuantitatif, datanya berupa angka. Tapi perbedaannya nggak cuma di datanya aja, tapi ada perbedaan filosofi dasarnya, prosedur pengumpulan data, analisis, sampai cara melakukan hasil. Kualitatif itu lebih eksploratif dan induktif, sementara kuantitatif lebih kombinatori dan deduktif. Terus prinsip-prinsipnya juga beda ya. Kalau kuantitatif lebih ke positivisme, pakai variabel dan hipotesis. Kalau kualitatif lebih ke interpretif atau kritis, fokusnya ke kasus dan konteks. Makanya kadang orang-orang sains suka bilang penelitian kualitatif kurang ilmiah. Padahal sebenarnya masing-masing punya kekuatan sendiri dan cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda. Yang penting kita tahu kapan harus pakai metode yang mana. Tujuan penelitian juga tuh berbeda ya. Nah, kalau kuantitatif itu kita biasanya mau verifikasi atau falsifikasi hipotesis. Kalau kualitatif itu kita memahami makna dan proses yang terjadi di balik suatu fenomena. Ibaratkan kata nih, kuantitatif itu kayak kita lihat peta dari atas, bisa lihat dari pola yang luas tapi tidak detail. Sementara kualitatif itu kayak kita jalan kaki ke suatu tempat, gak bisa lihat seluruh area, tapi bisa lihat secara detail-detail kecil yang bahkan gak kelihatan dari atas gitu. Iya, tapi bukan berarti dua pendekatan itu gak bisa digabung ya. Ya justru kalau digabung hasilnya lebih kayak komprehensif. Misalnya kita bisa mulai dengan survei besar-besaran untuk mendapatkan gambaran umum. Terus ini beberapa kasus menarik untuk diperdalam dalam wawancara atau observasi. Atau sebaliknya, kita mulai dengan eksplorasi kualitatif untuk menemukan variabel-variabel penting. Baru kemudian kita uji secara kuantitatif dengan sampel yang lebih besar. Iya, kayak contoh penelitian identitas multiras di Amerika Serikat tadi. Mereka pakai data sensus atau kuantitatif dan wawancara atau kualitatif untuk dapat gambaran lebih lengkap. Dengan data sensus mereka bisa lihat tren dan pola secara makro, tapi dengan wawancara mereka dapat menggali pengalaman personal yang nggak bisa ditangkap oleh angka. Jadi kedua pendekatan itu saling melengkapi. Ya, setuju banget. Jadi intinya desain penelitian itu penting banget buat nentuin arah penelitian kita. Kita harus pilih strategi yang tepat sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian kita. Nggak ada yang namanya metode penelitian yang paling bagus. Yang ada adalah metode yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Makanya kita harus punya pemahaman yang baik tentang berbagai metode dan kapan harus menggunakannya. Oke, jadi jangan lupa juga ya triangulasi itu sebagai senjata ampuh nih buat bikin penelitian yang kita lebih kuat dan akurat, terutama kalau kita meneliti fenomena yang kompleks. Triangulasi itu bisa bantu kita dapat gambaran yang lebih lengkap dan valid. Tapi tentunya triangulasi itu butuh lebih banyak sumber data baik itu waktu, tenaga maupun dana. Jadi kita harus pertimbangkan kapasitas kita juga. Benar, dan yang paling penting jangan takut untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya. Siapa tahu hasilnya lebih wow gitu. Kayak banyak penelitian yang sukses justru nggak terpaku pada satu metode, tapi fleksibel dan pragmatis dalam memilih metode yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan metode apa yang kita secara ilmiah. Oke, jangan lupa juga ya teman-teman, tinjauan literatur dan etika dalam penelitian itu bukan cuma teori, tapi juga harus dipraktekkan. Kita tuh bisa tahu segala macam metode dan teknik, tapi kalau nggak diimbangi dengan etika yang baik, penelitian kita tuh tetap nggak akan dihargai nih. Integritas itu kunci utama dalam dunia akademik. Bener banget. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi bingung belajar Metopen, dari tinjauan literatur, etika penelitian, sampai desain penelitian. Semuanya penting buat dimengerti sebelum kita terjun ke lapangan. Dan ingat, nggak ada yang namanya penelitian yang sempurna. Yang ada adalah penelitian yang dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai kapasitas kita. Oke, jadi mulai sekarang mari kita jadi peneliti yang cerdas dan bertanggung jawab, penelitian yang baik yang bisa berkontribusi positif
baik buat perkembangan ilmu pengetahuan maupun buat masyarakat secara umum. Jangan lupa buat selalu update pengetahuan kita tentang metodologi penelitian ya. Jadi, karena ilmu itu juga terus berkembang. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pada bab 5. Bab ini membahas dua aspek krusial dalam memulai sebuah studi penelitian sosial. Tinjauan literatur dan isu etika. Tinjauan literatur menekankan pentingnya memahami pengetahuan yang sudah ada sebelum memulai penelitian. Memastikan bahwa kita membangun pengetahuan dan bukan mengulang pekerjaan orang lain. Dengan memahami apa yang telah diketahui tentang topik tertentu, kita dapat menemukan celah, merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tajam, dan menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Proses tinjauan literatur melibatkan lebih dari sekedar membaca beberapa buku atau artikel. Kita harus menemukan, mengevaluasi, dan menyusun informasi dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, disertasi, dan dokumen pemerintah, dan laporan kebijakan. Kita harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari setiap sumber dan mencari informasi yang dapat dipercaya dan akurat. Tinjauan literatur yang baik akan memberikan kita kemampuan untuk menetapkan signifikasi dari pertanyaan penelitian kita, menetapkan kerangka kerja teoritis, dan menunjukkan bagaimana penelitian kita berhubungan dengan pengetahuan yang sudah ada. Pentingnya etika dalam penelitian sosial ditekankan sepanjang bab ini, mengingatkan kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab moral dan profesional untuk melakukan penelitian dengan cara yang bertanggung jawab. Tujuan utama etika penelitian adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan partisipan penelitian. Hal ini melibatkan pertimbangan atas dampak potensial dari penelitian kita terhadap partisipan, baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Kita harus menghindari kerusakan yang tidak perlu, mendapatkan persetujuan yang informasikan, dan menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang kita kumpulkan. Bab ini mengungkapkan bahwa masalah etika dapat berkembang dalam berbagai bentuk, dari penipuan, penelitian, hingga menangani populasi khusus. Penting untuk mengingat bahwa peneliti mempunyai kekuasaan terhadap partisipan penelitian, dan kita harus menggunakan kekuasaan ini dengan bertanggung jawab dan menghormati kebebasan dan otonomi partisipan. Kita juga harus mempertimbangkan potensi dampak penelitian kita terhadap kelompok tertentu, dan menghindari menciptakan ketimpangan baru atau membahayakan partisipan dengan cara apapun. Bab ini juga menyoroti peran penting dari Dewan Peninjau Kelembagaan atau IRB dalam melindungi partisipan penelitian. IRB bertindak sebagai pengawas dan memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Kita juga harus mempertimbangkan kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Ilmu Sosial Profesional yang menetapkan standar perilaku etis bagi peneliti. Bab ini mengakhiri pembahasan tentang etika penelitian dengan memperkenalkan model etika penelitian feminis komunitarian. Model ini menawarkan suatu alternatif terhadap pendekatan etika penelitian yang lebih tradisional.
dengan menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi partisipan dalam proses penelitian. Model ini mengingatkan kita bahwa etika penelitian bukan hanya tentang mengikuti aturan formal, tetapi juga tentang menghormati keberagaman pengalaman manusia dan mengembangkan hubungan kolaboratif dengan partisipan penelitian. Bab ini menegaskan bahwa menjalankan penelitian sosial dengan cara yang etis merupakan tanggung jawab yang mendalam dan berkelanjutan, di mana kita harus terus merenungkan implikasi etika dari tindakan kita dan mencari cara untuk meningkatkan praktik penelitian kita. Dengan melakukan ini, kita dapat memastikan bahwa penelitian sosial kita dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan menguntungkan masyarakat yang lebih luas. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi bab 6, di mana kami menyimpulkan bahwa materi ini membahas secara mendalam tentang strategi rancangan penelitian sosial yang melibatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi melalui proses regulasi. Penelitian sosial bertujuan menerjemahkan masalah substantif ke dalam bahasa ilmu sosial agar dapat dianalisis secara sistematis dan terstruktur, guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, perencanaan harus dilakukan secara rinci sebelum mengumpulkan data, dengan fokus pada pengukuran variabel secara tepat, pemeliharaan sampel yang preventif, dan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan ini menekankan pada pengujian hubungan sebab akibat dan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Sebaliknya, pendekatan kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan pengalaman individu dengan cara mengumpulkan data yang kaya melalui wawancara mendalam, observasi, partisipasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif berusaha menangkap tekstur, nuansa, dan dinamika kehidupan sosial yang kompleks, sehingga proses pengumpulan dan analisis data bersifat lebih fleksibel dan adaptif sepanjang penelitian berlangsung. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pengembangan teori baru dan penjelasan proses sosial secara detail dalam konteks tersebut. Salah satu konsep penting yang dijelaskan adalah triangulasi, yaitu penggunaan berbagai perspektif, metode, pengamat, dan teori untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang fenomena sosial. Triangulasi pengukuran misalnya melibatkan penggunaan berbagai alat ukur untuk fenomena yang sama, seperti kuesioner, wawancara, dan data medis yang apabila hasilnya konsisten akan meningkatkan kepercayaan terhadap validitas data. Triangulasi pengamat melibatkan beberapa pengamat dengan latar belakang berbeda untuk mengurangi bias individual dan memperkaya interpretasi data. Triangulasi teori menggunakan berbagai kerangka teori untuk menganalisis data dari sudut pandang yang berbeda, sehingga memperluas pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Sedangkan triangulasi metode menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan atau berurutan, yang meskipun menambah kompleksibilitas, memberikan hasil penelitian yang lebih kaya dan mendalam.
Perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif juga dijelaskan secara rinci. Kuantitatif menggunakan data keras berupa angka dan berlandaskan pada prinsip posibilitasme dengan bahasa penelitian berupa variabel dan hipotesis. Fokus pada pengujian hubungan dan generalisasi. Kualitatif menggunakan data lunak berupa kata, gambar, dan simbol, berlandaskan pada prinsip interpretivisme yang menekankan pada konteks dan makna budaya, serta bahasa penelitian berupa kasus dan konteks. Tujuan penelitian kuantitatif adalah memverifikasi atau mematahkan hipotesis yang sudah ada. Sedangkan kualitatif lebih menonjolkan pengembangan hipotesis baru dan pemahaman mendalam terhadap proses sosial. Logika penelitian kuantitatif bersifat linear dan sistematis, mulai dari perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis, hingga kesimpulan. Sedangkan logika penelitian kualitatif bersifat non-linear, berkelanjutan, dan adaptif terhadap data yang muncul selama penelitian. Contoh konkret dari penerapan strategi ini adalah studi Klineberg tentang gelombang panas di Chicago pada 1995 yang menyebabkan kematian lebih dari 700 orang dalam beberapa hari. Klineberg menggunakan pendekatan quality method dengan menggabungkan analisis statistik kuantitatif, wawancara, observasi etnografi, dan analisis dokumen arsip untuk mengungkap penyebab sosial, politik, dan ekonomi dari tragedi tersebut. Studi ini tidak hanya menguji hipotesis tentang pengaruh kelas sosial terhadap angka kematian, tetapi juga mengembangkan hipotesis baru mengenai mekanisme isolasi sosial di lingkungan perkotaan yang menyebabkan perbedaan tingkat kematian antara kelompok. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana rancangan penelitian yang baik mampu menjawab pertanyaan signifikan yang sebelumnya tidak terjawab. Selain itu, studi Lee dan Bain tentang identitas multirasial di Amerika Serikat juga mengilustrasikan bagaimana penggabungan data kuantitatif dari sensus dengan wawancara kualitatif mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana individu memiliki dan mengalami identitas rasial mereka dalam konteks sosial yang berubah. Studi ini menemukan bahwa batasan dan fleksibilitas dalam identitas rasial berbeda antara kelompok ras, serta menunjukkan munculnya pola sosial baru yang menggantikan pembagian rasial tradisional. Segitu dulu ya podcast kita hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Semoga bermanfaat bisa untuk perjalanan penelitian. Dan jangan lupa subscribe channel kita untuk episode-episode selanjutnya. Bye-bye.